Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah unit pengadukan, salah satu unit yang sangat penting di dalam proses pengolahan air. Jadi pada unit ini terjadi proses koagulasi flokulasi, yaitu proses untuk membentuk gumpalan dari partikel-partikel ukuran kecil yang biasanya sulit mengendap. Kita mulai dengan pengantar pengadukan. Sebelum menginjak ke materi tentang pengadukan, sebagai latar belakang kenapa kita perlu menggunakan pengadukan di dalam proses pengolahan air, bahwa di dalam air itu terdapat partikel-partikel dengan berbagai macam ukuran, ya, mulai dari ukuran besar yang mudah mengendap sampai ukuran yang sangat kecil yang sulit mengendap. Sebagai gambaran, kita bisa lihat pada tabel ini, ada partikel dengan ukuran 1 mm dalam waktu 10 detik, dia bisa mengendap pada bak sedalam 1 meter. Artinya kecepatan pengendapannya adalah 1 meter per 10 detik. Artinya cepat sekali. Ya, ini adalah pasir. Kemudian makin ke bawah, ukuran partikel itu makin mengecil, ya, 10 pangkat min 1, pangkat min 2, sampai pangkat min 6. Nah, itu kalau kita lihat waktu pengendapan yang diperlukan untuk mencapai lintasan 1 meter kedalaman, itu mulai dari 2 menit, yang 10 pangkat min 1 mm, 2 jam, 8 hari, 2 tahun, 20 tahun, sampai 200 tahun. Nah, ini kita bayangkan kalau ada partikel kita biarkan begitu saja dengan ukuran yang sangat kecil, maka dia tidak akan bisa mengendap dalam waktu yang relatif cepat yang kita perlukan di dalam pengolahan, ya. Nah, disinilah nanti perlunya kita melakukan proses koagulasi flokulasi, yaitu menggumpalkan partikel-partikel yang sulit mengendap ini dijadikan partikel yang menggumpal, artinya partikel kecil mengumpul, ya, mengumpul sehingga membentuk suatu ukuran yang relatif besar yang kita namakan flok. Nah, mengapa partikel tadi sulit mengendap dan sekaligus sulit menggabung, ya? Secara alamiah partikel tadi tidak bisa menggabung membentuk gumpalan atau flok. Ada 3 gaya yang menyebabkan dia menjadi stabil, ya. Jadi kita katakan stabil, yaitu partikel yang masih tetap di dalam bentuk yang tunggalnya, artinya tidak ada kecenderungan untuk menggabungkan dirinya menjadi partikel yang besar, ya. Jadi secara alamiah itu ada gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik, ada gaya elektrostatik, zeta potensial, dan gerak Brown, gerak acak massa partikel. Di sini juga ada gaya tolak-menolak, ya. Kalau kita perhatikan ketiga gaya tadi itu kalau kita kumpulkan jadi satu, maka akan menjadi resultan gaya. Jadi yang bagian atas itu adalah gaya tolak akibat zeta potensial dan gaya tarik akibat gaya van der Waals. Nah, jadi yang atas itu gaya tolak, yang bawah itu adalah gaya tarik, kemudian resultannya adalah hampir mendekati nol, yang tengah itu, ya. Nah, salah satu upaya untuk menjadikan partikel itu mau menggabung, maka kita upayakan resultan gaya itu mendekati nilai nol, ya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui proses
koagulasi flokulasi. Nah, supaya bisa terjadi koagulasi flokulasi, artinya menggabungkan partikel-partikel tadi, maka partikel yang stabil itu kita jadikan menjadi partikel atau koloid yang tidak stabil. Karena itu kita namakan proses ini dengan destabilisasi koloid. Kapan destabilisasi koloid ini terjadi? Yaitu ketika kita melakukan pembubuhan koagulan disertai dengan pengadukan cepat. Jadi pada air yang partikelnya stabil tadi, kita tambahkan koagulan. Ya, bersamaan dengan itu, kita lakukan pengadukan secara cepat. Yang tujuannya untuk ya, selain mendistribusikan atau mendispersikan koagulan, pengadukan cepat ini juga dimaksudkan untuk merusak kestabilan dari koloid atau partikel tadi. Nah, akibat pengadukan cepat ini terjadilah agitasi. Ya. Agitasi itu gangguan ya terhadap kestabilan tadi ya. Akibatnya apa? Koloid maupun partikel itu akan terpecah dalam tanda petik ya, sehingga menjadi bermuatan positif dan negatif. Nah, partikel dan koloid maupun dari koagulan ini yang bermuatan positif dan negatif itu adalah bentuk yang tidak stabil. Jadi bentuk tidak stabil itu artinya bentuk yang akan mencari titik kestabilan. Kembali ke awal tadi, bahwa partikel yang tidak mau menggabung satu sama lain, itu terjadi karena partikelnya stabil. Nah, sekarang dalam kondisi tidak stabil, artinya kebalikan dari kondisi stabil tadi, maka partikel ini akan mempunyai kecenderungan untuk mencari pasangannya atau mencari sesama partikel atau koloid atau ion yang tidak stabil. Ya, secara alamiah biasanya ion yang positif akan mencari ion yang negatif untuk berikatan. Nah, itu proses destabilisasi. Nah, setelah kondisi tidak stabil ini, mulailah terbentuk intiflok yang terjadi akibat ikatan antara koloid dengan koagulan ya. Jadi koagulan itu misalnya adalah aluminium sulfat ya di situ, maka dia ada ion positif Al3+. Nah, itu bentuk ion yang tidak stabil sehingga nanti ada kecenderungan Al3+ ini akan mencari anion yang berasal dari koloid. Nah, pada umumnya koloid itu akan bermuatan negatif OH- gitu ya. Proses koagulasi ini kita membutuhkan koagulan ya. Tadi yang saya sampaikan kita sering menggunakan alum ya. Bahasa umumnya alum, namun bahasa kimianya adalah aluminium sulfat ya. Atau rumus kimianya Al2SO4 3 kali 14,3 H2O. Jadi H2O di belakang rumus kimia ini menunjukkan bahwa senyawa ini berada dalam bentuk kristal. Nah, berdasarkan pengalaman di lapangan, terutama di Indonesia, dosis alum yang umum digunakan adalah 5 mg per liter hingga 50 mg per liter. Nah, ini tentu tergantung pada ini ya, kualitas airnya, terutama kekeruhannya, pH-nya, alkalinitasnya, dan seterusnya ya. Itu yang mempengaruhi berapa dosis yang tepat untuk proses koagulasi flokulasi. Nah, untuk mencari dosis yang pas atau yang optimum, kita bisa menggunakan uji laboratorium, yaitu dengan
jar tes. Oke, itu dosisnya ya. Nah, kembali ke koagulan tadi, Al2SO4. Nah, Al2SO4 ini ketika dimasukkan ke air, dibubuhkan ke air, disertai dengan pengadukan secara cepat, maka terbentuklah ion yang tidak stabil tadi ya. Ini adalah bentuk-bentuk ion yang mungkin terjadi di air. Ya, yang pertama tadi ada Al13, ada kemungkinan sudah mengikat OH sehingga terjadi AlOH plus 2, ya. Atau sudah mengikat OH2, 2 kali OH atau 2 buah OH, maka masih ada ion positifnya atau muatan positifnya, yaitu AlOH2 plus 1 ya. Bisa juga dalam bentuk Al7 OH17 4+. Ini lebih kompleks daripada 2 yang sebelumnya. Oke, itu ion-ion yang tidak stabil, artinya yang siap untuk mengikat OH-OH lain atau koloid-koloid yang masih melayang-layang di air, yang masih dalam kondisi belum stabil ya, artinya yang masih berkecenderungan untuk mencari pasangannya, mencari ion-ion yang berbeda atau berlawanan. Berikut ini adalah reaksi kimia ketika kita memasukkan koagulan dan diaduk secara cepat. Ada 4 baris reaksi ini ya. Jadi yang pertama Al2SO4 3 kali, yang kedua FeSO4 atau ferrosulfat. Kemudian Fe2SO4 3 kali, ini ferrisulfat karena Fe-nya bervalensi 3. Dan FeCl ini juga valensi 3, ferrichloride ya. Jadi 4 ini atau 4 bahan ini adalah dalam 4 koagulan yang umum juga digunakan ya. Namun yang paling umum tadi adalah alum sulfat. Dalam bahasa awam kita sering menyebut alum ya atau tawas ya, tawas. Nah, reaksi yang terjadi adalah seperti yang bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, saya langsung ke hasilnya saja ya. Produk dari reaksi ini adalah, untuk reaksi yang pertama ada AlOH3 atau aluminium hidroksida ya. Jadi ini adalah produk dari reaksi ketika kita menambahkan alum ke dalam air. Kemudian ini sebagai alkalinitas ya, HCO3 ini. Nah, produk yang ini tadi, AlOH3 kali, ini adalah bentuk, kalau di air ya, itu bentuknya dalam bentuk sudah mengendap, atau dalam bentuk endapan maksud saya. Gumpalan tadi ya. Sehingga nanti kalau sudah membentuk vlog yang ukurannya besar, maka dia akan lebih mudah mengendap. Jadi makin besar ukuran vlog yang berhasil dibentuk, maka kecepatan pengendapannya akan makin besar. Coba dilihat kembali fungsi kecepatan pengendapan itu fungsi apa ya? Salah satunya adalah ukuran. Kemudian ini ada CaSO4, ini adalah kesadahan ya. Kemudian ada ini FeOH3, ini untuk reaksi yang kedua ya. Produknya ini sama, ini juga membentuk endapan ya. Sehingga nanti kita perlukan bak pengendap ya untuk proses menghilangkan koagulan vlognya ini ya. Yang ketiga, keempat sama, ini produk akhirnya adalah Fe
OH3. Nah, jadi satu alum hidroksida dan 3 dalam reaksi 3 maksud saya ya, 3 reaksi ini itu adalah ferrihidroksida. Oke, sekarang kita singgung tentang pengadukan. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah proses koagulasi ya. Bagaimana korelasinya dengan pengadukan? Nah, kita lihat peran masing-masing ya, atau pengertiannya juga ya. Jadi koagulasi itu merupakan proses kimiawi yang terjadi setelah kita menambahkan koagulan. Jadi ketika kita tambahkan tawas, alum sulfat misalnya ya, maka dia akan terjadi yang pertama tadi adalah memecah atau terpecah menjadi ion-ionnya. Ya, atau ionisasi kalau dalam istilah kimianya ya. Selanjutnya koagulan dan koloid. Nah, jadi yang terionkan itu tadi selain koagulan, koloid juga ya. Koloid terurai sebagai ion positif dan negatif. Nah, sekarang berarti dalam kondisi instabil atau destabil ya. Beda dengan kondisi awalnya, mula-mulanya tadi ya. Terakhir dari tahap koagulasi, mulai terjadi ikatan antara ion yang bermuatan beda dari koagulan dan dari koloid. Jadi kalau koagulan tadi terbentuk Al3+ dan SO4 2-, 2 ion itu ya. Maka baik dari koagulan maupun dari koloid itu masing-masing punya ion positif dan ion negatif. Nah, di dalam kondisi air yang kacau tadi atau teragitasi tadi, terus diikuti dengan pengadukan yang lebih lambat, maka akan terjadilah ikatan ini. Nah, jadi ini proses akhir dari koagulasi yang selanjutnya nanti masuk kepada tahap berikutnya, yaitu flokulasi. Nah, itu proses kimianya. Sekarang kita lihat proses fisiknya. Ya. Kita namakan pengadukan cepat. Jadi diaduk itu artinya air itu dijadikan teragitasi atau kacau itu ya, karena diaduk-aduk. Jadi asalnya itu mungkin air itu tenang. Nah, di sini tiba-tiba diganggu dengan pengadukan yang cepat ya, kecepatannya tinggi. Nah, pengadukan cepat ini merupakan proses fisik. Ya, jadi mengaduk itu fisik. Karena kita menggunakan gaya fisik ya. Oke, nanti apa saja yang bisa digunakan untuk mengaduk nanti kita bahas di bab metode pengadukan ya. Jadi pengadukan cepat ini merupakan operasi fisik yang menyebabkan koagulan dapat bercampur merata di air. Jadi yang saya jelaskan pada kotak koagulasi ini tadi, terutama yang 2 ini baru bisa terjadi jika ada operasi pengadukan cepat. Gitu. Ya. Jadi untuk mendorong terjadinya reaksi kimia ini, jadi kalau kita tambahkan koagulan ke air, terus kita tidak aduk sama sekali, kita biarkan, itu ya sulit sekali untuk bisa larut ya, atau bercampur merata, homogen gitu. Maka untuk bisa mencampur, bahkan memecah tadi ya, menjadi ion-ionnya, maka kita harus melakukan agitasi yang begitu besarnya, yaitu dengan pengadukan cepat. Nah, jadi pengadukan cepat ini menjadi trigger, menjadi pemicu terjadinya penguraian koagulan dan koloid menjadi ion positif dan ion negatif. Ya. Dilanjutkan dengan penggabungan ion-ion tadi menjadi intiflok. Jadi bagaimana mungkin ion itu bisa ketemu dengan ion yang lain kalau airnya tidak bergerak. Jadi selain memecah tadi,
fungsi air diaduk ini adalah supaya terjadi pergerakan ya, pergerakan untuk mendorong ion yang satu dengan ion yang lainnya itu bisa saling bertumbukan, terjadi interaksi. Kalau pas cocok dia akan menggabung ya. Nah, setelah diaduk dengan cepat tadi, maka segera diikuti dengan pembentukan vlog. Tadi sudah terbentuk inti vlog. Ya. Jadi inti vlog bergabung dengan inti vlog lainnya. Contoh inti vlog tadi ya, AlOH2 tadi itu contoh inti vlog. Ya. Bergabung dengan inti vlog lainnya menjadi vlog berukuran besar. Nah, jadi misal ada vlog kecil ukuran sekian, ada vlog lagi kecil sekian. Nah, akibat air itu bergerak, maka vlog-vlog ini pun bergerak, ikut bergerak ya. Dia ketemu di sini, kalau pas cocok dia bisa berikatan, menggabung menjadi vlog yang lebih besar. Ada vlog lagi di sini, ketemu maka menjadi lebih besar lagi. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, untuk bisa menggerakkan air ini, maka kita melakukan pengadukan, tetapi berbeda dengan pengadukan yang pertama tadi ya. Kalau tadi disebut pengadukan cepat, yang tujuannya memang untuk merusak kestabilan ya, baik partikel maupun koagulan. Sehingga partikel ataupun koagulan bisa pecah dalam arti menjadi ion-ionnya ya, menjadi ion positif dan ion negatif. Namun fungsi pengadukan lambat di sini berbeda ya. Kalau pengadukan lambat di sini dimaksudkan untuk air itu supaya bergerak. Ya, bergerak dengan tujuan apa? Vlog yang terbawa oleh air atau yang berada di air ini itu bisa bergerak juga dan terjadi tumbukan atau tabrakan antar vlog dan menggabung menjadi vlog yang lebih besar. Nah, jangan sampai salah di dalam menetapkan kecepatan pada pengadukan lambat ini ya. Kenapa? Akibatnya apa? Jika pengadukan terlalu cepat, ya, maka yang terjadi adalah vlog yang sudah terbentuk besar ini bisa pecah kembali. Ya, ketika ada pengadukan yang atau gangguan lah misalnya ya, tiba-tiba ada gangguan pengadukan menjadi lebih cepat gitu, maka ini yang tadinya sudah membentuk vlog ini dia akan bisa pecah ya, akibat pengadukan yang terlalu cepat, pengadukan lambat terlalu cepat gitu. Atau ada gangguan lain, misal tiba-tiba mengalir nabrak sesuatu, nah, gitu, itu juga mungkin dia bisa pecah ya, vlognya menjadi kecil-kecil kembali. Karena apa? Sifat dari ikatan di sini itu sangat lemah ya, sangat lemah. Terutama yang ikatannya bersifat fisik. Kalau ikatan kimia mungkin masih cukup kuat ya, tetapi begitu ikatannya itu karena ikatan fisik, ya, dia itu mudah sekali lepas ya atau pecah. Oke, ini gambaran dari vlog-vlog ya, mulai dari yang pertama ini atas ini. Itu adalah yang ini. Nah, ini katakanlah ini satu inti vlog begitu ya. Nah, ini kita ada AL misalnya di sini. Nah, itu inti vlognya dikelilingi oleh, jadi ini inti logamnya ya, terus dikelilingi oleh beberapa AL, beberapa OH. Nah, ada satu inti vlog lagi, nah, dia ketemu nanti di sini. Nah ini baru ada 2 inti vlog. Kemudian karena pergerakan tadi, maka terbentuklah vlog yang lebih banyak lagi. Nah, seperti begini, ada ikatan-ikatan ini ya, atau apa ini, jembatan gitu yang menghubungkan antara satu inti vlog dengan inti vlog yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di air itu kelihatan seperti satu vlog besar begini ya. Gitu. Jadi makin besar vlog itu terbentuk, tentu nanti akan makin mudah mengendapnya ya, karena lebih berat, menjadi lebih berat.
Jadi proses tadi pembentukan vlog dari kecil menjadi sedang sampai menjadi besar itu kita namakan flokulasi. Proses pembentukan vlognya. Proses flokulasi dimulai dari penggabungan inti vlog atau partikel yang tidak stabil setelah proses koagulasi. Jadi flokulasi itu selalu mengikuti koagulasi. Jadi begitu koagulasi atau pengadukan cepatnya tadi dihentikan, maka segera diikuti dengan pengadukan lambat. Pembentukan vlog berlangsung pada proses flokulasi agar diperoleh ukuran vlog yang lebih besar. Nah, sama halnya seperti yang koagulasi kaitannya dengan pengadukan cepat. Sekarang ini saya tampilkan juga dua box yang melihat hubungan antara flokulasi dengan pengadukan lambat. Oke, kita lihat flokulasi ya. Flokulasi ini melibatkan proses kimia. Di situ ada ikatan antar inti vlog yang belum stabil atau masih bermuatan. Tentu ada juga ikatan secara fisik ya. Yang kalau tadi digambarkan dengan semacam jembatan yang menghubungkan tadi, nah, itu ikatan-ikatan fisik. Kalau ikatan kimia itu apa ini? Ikatan antara ion positif dengan ion negatif, itu berarti ikatan kimia. Nah, ikatan vlog ini bersifat lemah ya, terutama yang fisik ya, sehingga mudah sekali dia itu lepas. Lepas berarti pecah menjadi kecil-kecil kembali seperti waktu diaduk dengan cepat tadi ya. Nah, hubungannya dengan pengadukan lambat apa? Pengadukan lambat merupakan operasi fisik yang menyebabkan inti vlog saling berinteraksi. Jadi tujuan utama mengaduk secara lambat itu adalah supaya air itu bergerak. Bergerak, di mana di air itu ada vlog kan tadi yang sudah mulai terbentuk. Nah, ketika air bergerak bersama vlognya tentunya, nah vlog-vlog ini akan saling berinteraksi, bertabrakan secara pelan ya, bukan tabrakan keras ya. Tabrakan pelan sehingga terjadilah ikatan atau penggabungan dari vlog-vlog kecil menjadi vlog-vlog besar. Nah, kecepatan ini diatur jangan sampai menyebabkan vlog yang sudah terbentuk itu menjadi pecah kembali ya, menjadi kecil-kecil kembali. Nah, sekarang ini saya gabung jadi satu. Koagulasi, flokulasi. Jadi tadi bisa dijelaskan secara satu persatu. Koagulasi apa, flokulasi apa ya. Namun pada kenyataannya di lapangan atau di pengolahan, dua proses ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi mungkin pada saat kita melakukan pengadukan cepat, itu flokulasi sudah mulai terjadi. Ya, tadi kan sudah terbentuk inti vlog. Sebetulnya itu adalah permulaan dari flokulasi. Jadi ini dua proses yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak mungkin di dalam pengolahan itu ada hanya koagulasi saja atau flokulasi saja. Jadi pasti koagulasi langsung diikuti dengan flokulasi. Itu maksud dari tidak bisa dipisahkan itu ya. Koagulasi dan flokulasi hanya dapat terjadi jika ada operasi pengadukan. Jadi tidak mungkin koagulasi, flokulasi tanpa diaduk terjadi proses penggabungan tadi, tidak mungkin ya. Jadi air diam tiba-tiba kita masuki tawas, ya nggak akan terjadi apa-apa. Mungkin tawasnya tenggelam selesai gitu ya. Ya, karena tawasnya tidak bergerak, tidak ketemu dengan koloid, ya, maka tidak terjadilah yang namanya penggabungan vlog tadi gitu. Jadi pengadukan itu fungsinya untuk menggerakkan air ya, supaya terjadi interaksi antara
material-material yang dibawa oleh air. Ya, ini proses mixing atau mixingnya. Ya, mixingnya. Nah, akibat mixing ini, maka terjadilah ini proses kimiawi ini ya, gitu. Kimiawi ataupun ada juga yang kayak fisik tadi ya. Nah, yang bisa kita amati itu adalah secara nyata gitu ya, itu adalah yang atas ya, yang mixingnya. Jadi ini ada air masuk, maksudnya ini air belum menerima bahan kimia, belum diaduk ya. Sampai di sini, ini adalah dalam kondisi partikelnya dalam kondisi stabil. Nah, itu bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Partikel koloid stabil. Nah, jadi ini di air ini koloid ya, menunjukkan koloidnya. Nah, ada ion positif, ada ion negatif gitu. Di sini bahkan ada yang berikatan seperti ini Ca berikatan dengan ion negatif di sini. Juga ada Mg dan yang lain-lain juga. Nah, ini dalam kondisi stabil. Yang tidak memungkinkan ada reaksi misal antara Mg dengan Ca kan nggak mungkin ini bereaksi ya, sama-sama positifnya gitu. Yang negatifnya ini pun ini juga dalam kondisi apa ini? Sudah berikatan dengan ion-ion positif. Sehingga ion negatif ini pun tidak akan mungkin mengikat ion positif yang lain karena masing-masing sudah pada berikatan ya. Itu. Nah, sekarang di proses fisiknya atau mixingnya, di sini kita tambahkan koagulan masuk sini. Ya. Sambil ini diaduk. Nah, ini mengaduk. Secara cepat ya, mengadukkan cepat namanya. Mengadukkan cepat. Yang terjadi pada air apa? Ini. Jadi ion-ion positif yang mengelilingi atau yang tadinya stabil berikatan dengan ion-ion negatif, ini lepas. Jadi tanda panah menjauh ini maksudnya lepas ya. Jadi Ca lepas, Na lepas, Mg lepas, Al lepas gitu. Maka ion negatif ini pun menjadi apa? Yang kalau di sini tadi belum ada Al ya. Ini belum ada Al. Nah, di sini tiba-tiba ada Al. Ini dari mana? Nah, munculnya Al ini adalah dari koagulan. Jadi dari sini. Ini ada Al ya, Al sulfat. Kalau di partikel dalam kondisi stabil tadi ini tidak ada Al-nya gitu. Nah, gitu ya. Kemudian tentu ada juga ion negatifnya ya, sulfat misalnya ya, karena alum sulfat tadi. Terus ikuti ya, ini lanjut ya. Setelah pengadukan cepat lanjut langsung ke pengadukan lambat. Nah, ini kenapa ada 3? Nah, nanti bab pengadukan lambat bisa kita bahas ya. Kenapa ada 3? Jadi ini adalah pengadukan lambat dengan waktu yang lebih lama. Jadi ini gambar lebih besar itu menunjukkan waktu lebih lama. Sementara pengadukan cepat digambar dengan ukuran kecil itu maksudnya adalah waktu pengadukan itu relatif cepat atau pendek sekali. Baik, itu proses fisiknya. Pengadukan lambat ya. Proses kimianya bagaimana? Nah, ini mulai terjadi vlog. Inti-inti vlog ya. Berikutnya makin menggabung menjadi vlog-vlog yang besar. Jadi inti vlog ketemu inti vlog. Misal AlOH2 plus tadi ketemu dengan AlOH2 plus juga yang diikat ya secara fisik atau bereaksi dengan ion-ion negatif lainnya gitu ya. Atau AlOH berapa? Misal AlOH5. Kalau AlOH5 itu muatannya apa? Ada AlOH5. Ini bermuatan atau tidak? Ada yang ngerti nggak? AlOH5. Kalau ini AlOH3, ini bermuatan apa tidak?
Ya, ini bermuatan apa? Negatif 2. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena dia kelebihan ion negatif 2 kali OH kan gitu. Kalau ini stabil, kenapa? Karena Al itu valensinya 3, artinya sudah mengikat OH sebanyak 3, berarti pas gitu. Maka ini tidak bermuatan gitu. Nah, ini sudah stabil sebetulnya ya. Tetapi dengan ikatan secara fisik dia masih bisa bertemu atau membentuk vlog yang lebih besar. Tapi kalau yang ini AlOH 5 itu muatannya masih -2 sehingga masih memungkinkan untuk bergabung dengan Al yang positif. Misal apa? AlOH2 misalnya. Itu positif atau negatif? AlOH2 Positif, Pak. positif berapa? 1. Nah, ini bermuatan positif karena OH-nya kurang. Artinya Al masih mempunyai kemungkinan masih mungkin menambah 1 OH lagi ya karena masih +1 ya. Nah, ini juga bisa berikatan ini AlOH2 yang bermuatan positif dengan AlOH5 yang bermuatan negatif ini berikatan, maka terbentuk vlog yang lebih besar lagi gitu. Jadi apa itu? AlOH7 ya, seperti yang di atas tadi kan ada ya. Terakhir dari proses ini terbentuklah vlog yang besar sekali ini. Dan ini masih mungkin membesar terus ya sampai dia mengendap. Oke, sekarang beberapa faktor yang mempengaruhi proses koagulasi, flokulasi itu apa saja ya. Yang pertama adalah kekeruhan atau kandungan, yang kedua itu ya padatan tersuspensi. Jadi kekeruhan ataupun padatan tersuspensi di sini bisa mempengaruhi ke koagulasi flokulasinya. Misal dalam hal ini penentuan dosis optimumnya, nilai atau angka dosis berapa yang optimum itu bisa terpengaruh dengan nilai kekeruhan ataupun padatan tersuspensi yang berbeda. Temperatur juga demikian karena temperatur itu berpengaruh pada apa? Viskositas, pada densitas gitu ya. Jadi dengan air yang viskositasnya lebih tinggi itu biasanya pengadukannya akan lebih butuh energi yang lebih besar ya. Karena mengaduk air yang relatif kental itu lebih sulit, lebih butuh energi dibandingkan dengan mengaduk air yang relatif lebih encer. pH. Nah, setiap reaksi kimia itu pasti memerlukan kondisi pH tertentu. Jadi reaksi yang tadi saya tulis 4 baris tadi, mulai dari Al sulfat, Fe sulfat, ataupun Fe sulfat dan Fe klorida tadi, itu terjadi reaksi itu bisa terjadi berlangsung itu pada pH tertentu. Tidak semua pH misal 2, 3 itu bisa terjadi, tidak. Jadi pada pH tertentu. Ya, kalau pH tidak sesuai, ya mungkin bisa terjadi reaksinya, tetapi tentu tidak bisa sempurna atau tidak bisa dengan kecepatan yang semestinya ya. Berikutnya komposisi dan konsentrasi kation dan anion. Ya, tadi bahwa kation dan anion ini berasal dari mana? Bisa dari koagulan, bisa juga dari koloid yang terjadi akibat proses destabilisasi tadi. Jadi makin besar koloidnya, tentu kation anionnya lebih besar juga gitu. Kenapa ketika kita mengendapkan air yang lebih keruh atau yang keruh itu lebih mudah dibandingkan dengan kita mengendapkan air yang tidak terlalu keruh atau kekeruhannya rendah. Nah, ini bisa dijelaskan dengan banyaknya kation atau anion di dalam air yang keruh tadi ya. Tentu kation anionnya lebih banyak sehingga lebih mudah bereaksi dengan koagulan. Kemudian durasi dan tingkat agitasi. Tingkat agitasi tadi apa? Agitasi tadi apa?
Ini kan agitasi itu kan mengganggu, menimbulkan kekacauan, itu kan agitasi. Nah, mengaduk itu adalah agitasi terhadap air, ya, terhadap air yang tadinya stabil, tenang, gitu. Tingkat agitasi maksudnya di sini adalah seberapa besar kita mengaduknya. Nanti kita mengenal ada istilah kecepatan pengadukan, kemudian ada gradien kecepatan. Nanti kita bahas pada bab itu ya, bab kecepatan pengadukan. Durasi itu lamanya diaduk berapa? Jadi proses koagulasi, flokulasi itu membutuhkan waktu dan kecepatan mengadukan tertentu, tidak sembarangan ya waktunya. Kalau mengaduk cepat itu atau koagulasi itu waktunya cepat sekali, pendek maksudnya. Kemudian tingkat agitasinya besar, atau kalau diwujudkan dalam bentuk mengaduk, kecepatan mengaduknya itu besar. Atau kalau putaran ya, putaran alat mengaduk, maka putarannya itu sangat cepat. Nah, itu pada koagulasi atau pengaduk cepat. Pada pengaduk lambat sebaliknya, waktunya panjang dan tingkat agitasinya, tingkat gangguannya terhadap air itu lama sekali. Ya, jadi kebalikan ya, koagulasi dan flokulasi. Berikutnya dosis koagulan dan koagulan pembantu atau koagulan AIDS. Ya, AIDS, AIDS ya, AIDS. Jadi ada koagulan ini atau disebut juga koagulan utama ya. Contoh yang tadi yang 4 reaksi kimia tadi atau 4 bahan kimia yang tadi itu adalah koagulan utama. Artinya harus ada itu di dalam proses, salah satu dari 4 tadi ya. Harus ada di dalam proses koagulasi gitu. Nah, apa koagulan pembantu? Artinya yang bukan yang utama gitu. Ya, jadi koagulan pembantu itu bukan yang tadi, bukan tawas, bukan Fe sulfat, bukan ferrisulfat, bukan ferriklorida, bukan. Tetapi biasanya adalah bahan-bahan yang tersusun atau terbuat dari organik rantai panjang atau polimer ya. Yang fungsinya apa? Ini untuk meningkatkan kinerja dari proses koagulasi flokulasi. Jadi flok yang sudah terbentuk tadi dengan kita menambahkan koagulan pembantu, koagulan AIDS, itu seakan-akan floknya tadi itu dijaring gitu, dijaring, diperangkap oleh rantai panjangnya koagulan AIDS atau polimer ini, sehingga relatif menjadi sulit pecah itu ya, dan flok-floknya itu menjadi lebih besar dengan kita menambahkan koagulan AIDS ini gitu. Oke, ini adalah sudah kenal belum dengan alat ini? Sudah pernah lihat dan menggunakan? Sudah, Pak. Nah, ini adalah jar tes ya. Jar tes. Lihat apa saja yang ada di dalam alat ini ya. Ini ya, batang-batang ini adalah shaft atau poros ya, yang terhubung dengan motor listrik. Motornya di dalam sini nggak terlihat. Ya, motor inilah yang menyebabkan ini shaft ini berputar, poros ini bisa berputar. Nah, di ujung poros di bagian bawah ini yang kelihatan ini ya, ini ada pedal. Jadi ketika shaft poros ini berputar, tentu ini juga akan berputar. Nah, berarti di situ terjadi apa? Ya, yang tadi agitasi tadi terjadi akibat putaran motor yang diikuti dengan putaran poros, diikuti dengan putaran pedal ini atau bentuk yang lain. Ini salah satu bentuk pengaduk ya, kita sebut pedal. Ini berputar, maka airnya pun ikut berputar, itu bergerak.
Makin cepat putaran, makin besar gerakan airnya. Nah, ini kecepatannya bisa diatur, yang terpantau di nggak terlihat apakah di sebelah kiri atau kanan ini ya. Nah, ini ada apa? Ada tombolnya yang bisa kita atur apakah kita ingin lebih cepat atau lebih lambat di dalam memutar motor atau memutar alat pengaduk ini. Nah, kenapa jumlah gelasnya 6? Saya ulangi lagi. Ini adalah gambar air yang dibubuhkan tawas. Ya, kemudian diaduk sesuai dengan prosedur tadi, diaduk cepat, diaduk lambat, kemudian dibiarkan. Nah, ketika dibiarkan itu mengendap maksudnya, maka terjadilah kira-kira seperti pada gelas yang sebelah kanan ini. Jadi airnya itu mulai kelihatan jernih di bagian atasnya ini. Jadi atasnya ini airnya kelihatan jernih, tetapi masih ada ini gumpalan-gumpalan, artinya masih ada vlog yang belum mengendap. Yang bagian bawah ini adalah vlog-vlog yang sudah mengendap. Ya, jadi ini dalam proses mengendap ya, yang atas ini. Tapi airnya sudah terlihat jernih gitu. Nah, jadi kalau ini sudah mengendap semua, nanti airnya bersih jernih gitu. Oke, itu tentang jar tes ataupun percobaan penentuan dosis ya. Berikutnya, di mana posisi koagulasi, flokulasi di dalam proses pengolahan air? Oke, lihat gambar di bawah. Koagulasi, flokulasi berada di sini. Yang saya lingkari ini. Ya. Artinya, dia berada di inti dari pengolahan ya. Jadi mulai di awal ya, ada penyaringan kasar atau sampah, kemudian ada pengendapan partikel diskrit di bak prasedimentasi. Ya. Airnya masih ada kandungan partikel atau koloid. Jadi air yang keluar dari bak prasedimentasi itu masih mungkin ada partikel yang tidak bisa mengendap tadi. Maka masuklah ke proses koagulasi flokulasi, ada penambahan koagulan, ada pengadukan cepat, pengadukan lambat. Nah, hasil dari pembentukan vlog itu setelah itu masuk ke bak sedimentasi. Jadi secara umum ya, koagulasi flokulasi itu diapit oleh dua sedimentasi. Sedimentasi yang awal itu adalah untuk mengendapkan partikel diskrit. Sedimentasi yang belakang itu adalah mengendapkan partikel yang dihasilkan dari proses koagulasi flokulasi tadi ya. Yang harus ada adalah sedimentasi yang di belakang. Sementara yang di depan, yang prasedimentasi, itu tidak harus, ya tergantung pada konsentrasi partikel diskritnya. Kalau partikelnya besar, tinggi konsentrasinya, maka itu diperlukan bak prasedimentasi. Namun jika konsentrasinya kecil, maka tidak diperlukan itu ya. Baik, sampai di sini materi kita terkait dengan pengantar pengadukan ya, unit pengadukan. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang metode. Pada subbab ini kita akan bahas bagaimana pengadukan itu dilakukan, dengan cara apa. Pengadukan itu dikelompokkan berdasarkan metodenya ada 3. Yang pertama adalah pengadukan mekanis. Yang kedua pengadukan hidrolis, dan yang ketiga adalah pengadukan pneumatis. Masing-masing kita akan bahas satu persatu beserta contoh ataupun gambar-gambarnya. Yang pertama adalah pengadukan mekanis. Pada pengadukan ini diperlukan alat pengaduk atau impeller dalam bahasa Inggrisnya, di mana alat ini digerakkan oleh motor bertenaga listrik.
Jadi prinsipnya alat ini nanti berputar dengan kecepatan tertentu yang bisa diatur. Nah, di ujung dari poros yang berputar ini ada alat pengaduknya. Nah, disinilah nanti kita mengenal ada 3 bentuk alat pengaduk mekanis atau bentuk impeller ya, ada 3 macam. Yang pertama ada pedal atau pedal kalau dalam bahasa Indonesia ya. Yang kedua turbin, yang ketiga propeller. Jadi ketiga ini berbeda dalam hal bentuknya ya. Tetapi cara kerjanya tadi sama, yaitu alat ini terhubung ke motor. Nah, motor itulah yang nanti menggerakkan ya ketika ada tenaga listriknya. Jadi berputar, menggerakkan poros, di ujung poros itu ada salah satu dari 3 ini, ada pedal, turbin, atau propeller. Yang pertama kita lihat pedal. Pedal itu semacam apa ini ya, blade atau plat begitu ya ini. Jadi garis vertikal ini adalah poros atau sumbu yang terhubung ke motor. Nah, motor itu nanti kalau motornya berputar, maka poros ini akan ikut berputar. Nah, karena di ujung poros ini ada plat, maka dia akan ikut berputar. Nah, pedal itu bisa diidentifikasi berdasarkan jumlah plate-nya. Pada gambar sebelah kiri, itu porosnya, di poros itu menempel 2 blade. Yaitu ini disebut 1 blade. Ya. Ini disebut 1 blade. Yang satunya 1 blade. Jadi ini sepasang blade. Nah, lihat gambar di atasnya yang sedang bergerak itu adalah gambar tampak atas dari 2 blade atau pedal 2 blade. Kemudian yang gambar di tengah itu adalah 4 blade. Jadi menghitungnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini disebut pedal dengan jumlah 4 blade. Nah, kalau dilihat dari atas, antara yang 2 blade dengan 4 blade terlihat sama ya, tampak atasnya. Nah, tetapi tampak sampingnya ternyata berbeda ya. Yang gambar kiri itu hanya 2 blade, yang tengah itu 4 blade. Gambar yang kanan 4 blade juga, sama 4 blade-nya, tetapi ada arah dari blade itu yang berbeda, bersilang. Kalau gambar yang kedua tadi itu blade-nya berada di atasnya, dan dalam arah yang sama, dengan arah yang sama, sehingga ketika dilihat dari atas itu tidak terlihat, seakan dia hanya 2 blade. Nah, kalau yang gambar paling kanan itu 4 blade tegak lurus ya, saling tegak lurus ini, yang gambar atas ini, sehingga dari samping tidak terlihat, hanya terlihat ketebalan ini saja. Nah, mungkin bisa membayangkan ya, jadi gambar yang ketiga atau paling kanan itu seperti apa ya. Jadi kalau dilihat dari atas terlihat jelas ada 4. Kalau dilihat dari samping yang terlihat jelas 2. Yang 2 lagi itu terlihat dari arah sampingnya ya, dari arah ketebalannya, sehingga lebar dari blade tidak terlihat, tidak nampak di situ. Bentuk lain dari blade ya, ini ada modifikasi sedikit di sini, jadi sedikit dibelokkan.
atau membentuk tidak segi 4. Ini bentuk yang lain ya. Ini sama dua gambar ini. Ini termasuk dalam kelas blade juga ya. Paddle. Ini bentuk yang lain. Atau ada motif-motif seperti pada gambar yang paling kanan. Ini semua kita namakan sebagai pengaduk atau alat pengaduk yang namanya paddle. Ada keuntungan dan kerugian dari kita mengaplikasikan paddle sebagai alat pengaduk. Yang pertama kita sebut keuntungannya terlebih dahulu, tidak membentuk pusaran atau vortex karena putaran yang rendah. Jadi relatif putarannya itu rendah. Apa yang dimaksud vortex? Ya, vortex itu pusaran ya, seperti air itu berputar dan menyedot ya. Jadi kalau digambar itu kira-kira begini, vortex itu ya. Nah, air ini dalam posisi berputar, terus bagian tengahnya ini akan terjadi pusaran begini. Nah, ini berputar ya. Nah, tengahnya akan terjadi apa itu ya? Apa sih namanya ya? Jadi karena pusaran itu ya, air yang di sebelah kiri dan kanan ini airnya naik. Dan yang di bagian tengah ini airnya turun. Nah, ini namanya vortex. Berputar ya. Ketika berputar ya, tetapi ketika diam tentu airnya akan kembali seperti ini, datar kembali ya, atau rata. Nah, vortex ini tidak diharapkan di dalam proses pengolahan air karena di sini seakan-akan airnya hilang di sini ya, tidak terjadi pencampuran atau pengadukan. Jadi tidak terbentuk vortex, itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Tingkat pencampurannya rendah sehingga diperlukan baffle. Baffle itu kalau saya lihat dari atas itu, ini ada tambahannya ya, sekat-sekat begini di pinggir-pinggir bak itu. Bisa 4 atau lebih. Jadi ketika air ini berputar oleh paddle ya, maka akan terjadi ini nabrak waktu di pinggir ini. Nabrak, yang sini jika demikian nabrak. Nah, waktu nabrak inilah terjadi apa? Air belok kan nggak mungkin nabrak terus ke sana. Jadi air belok, ini terjadilah turbulensi. Nah, itu untuk membantu ini kerugian dari paddle yang kecepatan putarannya rendah tadi atau tingkat pencampurannya rendah. Jadi kalau tidak ada baffle di sekelilingnya, tidak ada ini ya, air itu hanya muter saja nanti. Muter dengan kecepatan yang relatif rendah ya. Muter begini. Jadi seperti air berputar yang laminar begitu ya. Nah, tidak campur atau campuran rendah gitu ya. Nah, beda ketika kita tambahkan ini baffle, tadi terjadi air yang menabrak baffle terus ini arah alirannya menjadi semacam balik berputar begitu ya. Beda dengan yang ini hanya muter terus begitu. Itu kerugian paddle. Jadi selalu ada untung ruginya ya ketika kita memilih suatu teknologi. Oke, itu paddle. Yang berikutnya adalah turbin. Ya. Kita lihat gambar sebelah kanan ya, yang gambar atas dulu. Bentuknya seperti paddle. Ya, ini paddle sebetulnya ya. Kan 6 blade-nya. Jadi ini paddle 6 blade aslinya. Tapi karena jumlahnya lebih dari 4 itu, maka kita anggap sebagai turbin. Nah, oke, bisa membayangkan gambar ini ya. Jadi ini gambar, ini porosnya. Kemudian di sini ada blade 6 blade ya yang ditempel di apa ini porosnya ya, di ujung porosnya ini. Baik paddle-nya ini datar seperti ini, lurus ini, atau dilengkungkan. Melengkung nanti kalau tampak dari sini nggak terlihat ya. Melengkung begini.
atau dilengkapi dengan piringan atau disk seperti dua gambar yang di bawah. Ya. Yang tengah, ya ini ada tempat poros nanti, tengahnya ini. Ya, porosnya di sini. Terus yang langsung nempel ke poros ini adalah piringan disk ini yang kelihatan oval ya, tergambar oval. Ini adalah disk. Ini juga yang sebelah kanan ya. Ini disknya. Nah, pada disk itu ada belit yang menempel di situ ya, dalam posisi vertikal seperti gambar sebelah kiri. Jadi belit disk atau piringan itu di sekelilingnya itu ada belit yang menempel. Nah, belit ini boleh lurus seperti ini ya, membentuk segi 4, atau bisa juga dilengkungkan seperti pada gambar sebelahnya ini ya. Yang ini belitnya melengkung, melengkung, tidak lurus seperti yang ini, atau tidak datar membentuk plat seperti yang sebelah kiri. Nah, itu gambar turbin. Gambar-gambar yang lain ini juga turbin. Nah, ini mirip dengan blade tadi ya sebetulnya ya. Apa? Pedal. Ini sama tadi gambar sebelumnya. Ini seperti pedal, tetapi arahnya ini menghadap ke atas. Ini arah dari plat ini. Kalau ini kan tidak. Ini menghadap ke atas, terus ada ini dibelokkan, dilengkungkan, dipelintir sedikit begitu ya. Nah, seperti ini. Ini semua ini adalah gambar turbin. Dia mau berputar itu. Oke, ini nggak cocok muternya ya. Nah, keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan turbin sebagai alat pengaduk. Keuntungannya menghasilkan putaran yang tinggi, baiklah maksudnya cocok gitu ya, digunakan untuk mendispersikan atau melarutkan bahan padat ke dalam larutan sehingga membentuk larutan. Kerugiannya apa? Tidak cocok untuk liquid dengan viskositas tinggi. Contohnya untuk mengaduk minyak, oli, itu kurang pas ya. Untuk yang ketiga, yang terakhir dari alat pengaduk ini adalah propeller. Propeller itu baling-baling ya. Jadi ini gambar apa ini? Propeller dilihat dari atas sehingga ini tidak terlihat porosnya. Ini sebenarnya poros ya, tempat porosnya. Kalau dilihat dari samping mungkin begini ya. Nah, ini terlihat. Misal ini 3 gitu ya. Nah, ini. Jadi gambar yang kiri itu adalah propeller 2 blade. Jadi ini 1, 2. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini jumlah blade-nya. Namun ada juga propeller dengan jumlah blade lebih dari 3. Misal gambar-gambar yang ini. Nah, ini saya coba tempatkan secara berurutan ya, mulai dari blade, ada 2 blade ya, propeller dengan 2 blade. Paling kiri itu yang hitam, kemudian 3 blade, 4, 5, sampai 6. Nah, tentu masing-masing ini ada keuntungannya ya. Kenapa 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Makin banyak jumlah blade-nya, tentu nanti turbulensi yang dihasilkan itu akan makin baik ya, makin merata tentunya. Oke, tentu ada keuntungan kerugian dari setiap pilihan ya. Karena propeller tadi mempunyai bentuk yang tidak datar ya. Jadi bentuknya itu kan
hampir seperti lingkaran, tapi tidak sempurna lingkaran bundar betul ya. Dan arahnya seperti dibelokkan sedikit, ya, maka dia seakan mendorong air itu ke segala arah. Nah, beda dengan turbin atau apalagi dengan pedal tadi, yang dia hanya mendorong air itu hanya searah. Dia tidak di sini ya. Di propeller ini karena ada arah yang ke samping, ada arah yang ke atas atau ke bawah gitu. Maka air itu akan terdorong sesuai dengan arah dari pedal tadi. Atau bukan pedal, blade tadi ya. Jadi propeller ini menghadap ke banyak arah gitu, sehingga airnya itu akan teraduk dengan sangat baik ya, sangat merata ya pengadukannya. Sehingga sangat cocok digunakan untuk menghomogenkan larutan atau melarutkan bahan-bahan kimia ke dalam air. Kerugiannya diperlukan kecepatan tinggi. Artinya alat ini hanya bekerja pada putaran tinggi ya, tidak pada putaran rendah. Nah, kalau kecepatan tinggi itu artinya apa? Ini terkait dengan penggunaan energi listrik yang juga pasti tinggi ya. Metode pengadukan yang kedua adalah hidrolis. Setelah yang pertama tadi mekanis. Pengadukan hidrolis, ini dari kata hidro air ya, merupakan pengadukan dengan memanfaatkan gerakan air. Jadi air yang bergerak itu akan menghasilkan tenaga. Atau sebaliknya, untuk menggerakkan air itu dibutuhkan tenaga. Tetapi di sini dibalik ya, jadi airnya yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga, gitu, karena air mengalirnya itu. Gitu ya. Ada beberapa contoh pengadukan hidrolis. Yang pertama ada terjunan air jatuh ya, air jatuh dari ketinggian tertentu menuju ke elevasi yang lebih bawah. Jadi waktu terjun itu sampai jatuh di bawah itu ya. Itu air akan bergolak gitu, berturbulensi ya, air menjadi turbulensi sehingga terjadilah di situ pergerakan air yang cukup hebat sehingga kita bisa manfaatkan sebagai pengadukan. Bisa kita tambahkan bahan kimia di situ, maka dia bisa bercampur merata. Yang kedua adalah loncatan hidrolis. Ini kebalikan dari terjunan. Kalau terjunan itu air dari atas ke bawah. Kalau loncatan hidrolis, air itu dari bawah bisa ke atas. Tentu ada dorongan dari atasnya lagi ya, atau dari depannya ya, dengan elevasi head ataupun dengan kecepatan yang tinggi. Maka air itu bisa meloncat. Nah, waktu meloncat itulah kita manfaatkan sebagai pengadukan. Jadi meloncat, kemudian di situ terjadi turbulensi, terus air turun kembali, tenang kembali ya. Jadi pas dia loncat itu dalam kondisi turbulen, bergerak hebat begitu. Nah itu dimanfaatkan sebagai pengadukan hidrolis. Yang ketiga adalah baffle basin atau baffle channel, yaitu berbentuk bak di sini. Jadi air itu kita alirkan ke dalam bak. Namun baknya disekat-sekat, diberi pembatas-pembatas begitu ya, sehingga air itu mengalir berkelok-kelok mengikuti pembatas tadi, mengikuti sekat itu. Jadi saluran bangunannya atau baknya itu aslinya besar, terus karena di dalamnya itu disekat-sekat, maka menjadi seperti saluran-saluran kecil sehingga airnya berbelok-belok. Yang keempat ya. Yang keempat adalah partial flume. Mungkin ini sebuah bangunan khas ya, Anda barangkali belum pernah lihat ya. Jadi ini adalah sebuah bangunan yang bentuknya unik. Ya, bentuknya itu aslinya saluran gitu ya. Saluran kemudian menyempit salurannya ya, menyempit, dan yang tadinya dalam menjadi dangkal, sehingga penampangnya menjadi sangat kecil. Ya, jadi mengecil ya, baik dilihat dari atas maupun dilihat dari samping, penampang salurannya itu mengecil.
Nah, kita ingat bahwa rumus Q sama dengan A kali V ya. Kalau terjadi penyempitan atau pengecilan nilai A, maka yang terjadi adalah apa? Kecepatannya menjadi naik. Nah, pada saat air dengan kecepatan naik itulah, kemudian kita atur kemiringannya, ada sedikit hambatannya, jadi tadinya dibuat naik terus miring, terus datar kembali. Nah, di situ air akan terjadi sesuatu ya yang bisa sedikit bergerak atau bukan bergerak, sedikit bergolak. Ya, akibat pengaturan itu tadi, penampang ya. Menampang, kemiringan dan sebagainya itu diatur. Nah, nanti saya tunjukkan ada beberapa gambar ya. Nah, ketika air mempunyai kecepatan dan bergerak itulah kita manfaatkan sebagai pengadukan. Berikutnya nomor 5 ya, perforated wall. Apa arti perforation? Ini adalah lubang. Ya. Wall dinding, jadi dinding berlubang. Ya, kalau dinding itu kan buntu ya, tertutup rapat gitu ya. Tapi sekarang diberi lubang. Nah, ketika air itu melewati lubang, maka terjadilah kontraksi. Ada gesekan dengan dinding lubang itu atau celah lubang itu ya. Terjadi gesekan, terjadi kontraksi, kecepatannya tiba-tiba naik ya. Tadinya di bak ya, bak yang tidak punya kecepatan atau rendah sekali kecepatannya, tiba-tiba harus melewati lubang-lubang yang kecil, yang sempit, maka terjadilah peningkatan kecepatan dan dorongan. Air seakan-akan terdorong gitu. Nah, di situ ada pergerakan air. Nah, itu ada pengadukan. Ini biasanya digunakan untuk pengadukan lambat karena hasil airnya itu tidak terlalu besar ya, tidak turbulen seperti terjunan atau loncatan hidrolis. Yang baffle channel tadi itu juga biasanya untuk pengadukan lambat. Yang berikut adalah gravel bed. Tahu arti gravel? Apa? Kerikil. Nah, jadi ini adalah kerikil bed, gravel bed. Jadi sebuah hamparan kerikil di dalam bak, kemudian air dilewatkan di sela-sela di antara kerikil itu. Nah, di situ air akan berkelok-kelok kalau nabrak kerikil sana, nabrak sini, belok terus berbelok-belok melewati celah-celah di antara kerikil-kerikil itu. Nah, ketika air berbelok-belok inilah terjadi pengadukan. Nah, ini biasanya untuk pengadukan lambat. Yang terakhir, ini masih hidrolis, yaitu inline pipe. Jadi air itu dilewatkan di pipa, di dalam pipa ya. Nah, di dalam pipa itu diberi hambatan, diberi dibelok-belokkan, tetapi tetap di dalam pipa. Mirip dengan basin atau bevel channel tadi. Ya, ini tadi bak, terus di dalamnya diberi sekat sehingga memungkinkan air itu berbelok-belok gitu ya. Begini misalnya ya. Jadi air itu nanti akan berbelok-belok begini. Ya, ini terjadi di dalam bak. Nah, kalau inline pipe mirip dengan yang ini, bevel channel, tapi ini terjadi di dalam pipa. Jadi di dalam pipa ini ada banyak pokoknya sesuatu yang bisa menghambat air menjadi tidak lurus. Kalau aslinya pipa itu kan airnya kan lurus gini aja kan, hampir-hampir laminer ya. Tetapi dengan diberi benda sesuatu di sini, bentuknya bisa macam-macam. Mungkin seperti ini diberi seperti sekat-sekat mirip dengan bubble channel tadi bisa juga gitu. Atau bentuk-bentuk yang lain nanti kita bisa lihat di gambar ya. Ini ada, jadi air itu dibuat belok-belok begini. Inline pipe. Oke, kita lihat gambar satu persatu. Gambar yang sebelah kiri adalah terjunan. Ini airnya terjun.
Ya, airnya jatuh. Nah, waktu di sini inilah terjadi turbulensi yang cukup hebat ya, besar. Ya. Makin tinggi jatuhan, makin besar terjadinya olakan atau adukan di sini. Yang kedua, loncatan hidrolis. Ini loncat, ini yang dimaksud loncat itu yang ini ya. Nah, setelah loncat, ini tentu kecepatannya tinggi ya. Syarat air bisa meloncat, maka kecepatan di sini harus tinggi. Nah, loncat, ya di sini. Setelah itu jatuh lagi ke sini. Nah, ini terjadi olakan, pengadukan. Baffle channel, jadi ini tadi sudah saya gambarkan. Ini bak aslinya ya, bak kotak ini. Kemudian di dalamnya diberi pembatas skat-skat. Skat itu dalam bahasa Inggrisnya baffle. Jadi ini baffle channel itu artinya channel itu saluran yang bersekat, yang di baffle ya, diberi skat. Maka terjadilah di dalam ini ada baffle, ada channel. Nah, ini channel ini namanya. Ini saluran ya. Ini channelnya. Ini. Terus yang ini pembatasnya ini atau sekatnya ini namanya baffle. Jadi ketika air berbelok, mengalir lurus, belok lagi, mengalir lurus, belok lagi. Nah, waktu belok-belok inilah terjadi hambatan atau terjadi head loss ya. Head loss yang menyebabkan air itu nanti bisa kita manfaatkan sebagai pengadukan. Ini biasa untuk pengadukan lambat. Partial flume. Nah ini tadi saya sampaikan apa? Gambarnya khas itu ya atau apa? Aneh gitu ya. Jadi ini saluran yang di depannya ini ya. Jadi ini saluran. Nanti saluran kembali di sini. Jadi ini berada di tengah-tengah saluran ya. Nah, ini yang saya katakan tampak atas ya ini. Tampak atas ini saluran itu menyempit. Menyempit, lebih sempit lagi. Ini paling sempit di sini. Terus mulai melebar sedikit, melebar lagi, kembali normal. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Nah, dilihat dari samping, ini lihat apa ini dasarnya, dasar dari saluran ini. Ini kondisi normalnya salurannya. Nah, waktu di sini mulai menyempit, saluran ini dinaikkan dasarnya ini, naik sedikit. Nah, setelah itu datar, di atas tadi menyempit ya. Terus pas yang paling sempit ini, itu diberi kemiringan yang sangat curam ini. Harapannya apa? Kecepatan makin tinggi terjadi di sini. Ya, dua penyebab yang menyebabkan dia kecepatan tinggi, yaitu apa? Slope-nya sangat miring dan profilnya atau tampak atasnya sangat sempit. Jadi kecepatan yang tinggi di sinilah setelah itu yang menyebabkan dia akan bisa menghasilkan loncatan nanti di sini. Nah, jadi ini setelah kecepatan tinggi, ini dikembalikan menuju ke normal lagi. Jadi ini naik, ini dasarnya coba lihat naik. Setelah itu kembali ke normal. Nah, disinilah terjadi kecepatan tinggi dan sedikit loncatan. Nah, kalau kita membubuhkan bahan kimia di sini atau di depannya lagi di sini, nah maka disinilah terjadi pengadukan. Ya. Puncaknya ada di sini. Ini ya. Nah, setelah merata baru kembali normal seperti saluran biasa. Nah, ini yang kita namakan sebagai partial flume. Berikutnya adalah perforated wall. Nah, ini saya gambarkan warna biru. Ini adalah wall, dinding. Jadi dinding di dalam bak. Jadi ini bak ini ya. Dalam bak, saya gambar tampak atas itu kira-kira begini. Ini baknya. Terus di sini saya tutup dengan dinding. Nah, ya, jadi air itu mengalir dari sini ke sini ya. Nah, karena ada dinding tentu tidak bisa lewat kan. Ini
tetapi dindingnya diberi lubang supaya airnya bisa lewat. Ini terus ke sini nanti ya. Nah, ini contoh lubang-lubangnya ya. Ini saya contohkan dua bentuk ini ya, dua bentuk lubang ya. Yang gambar kiri ini lingkaran. Jadi ini bentuk lubangnya lingkaran. Bisa juga dipilih dalam bentuk ini skim pad ya, bentuknya skim pad kotak-kotak ini. Silakan itu pilihan ya, pilihan apa desain ya, mau yang lingkaran atau yang skim pad, sama-sama ada perhitungannya nanti ya. Jadi kenapa ini bisa mengaduk? Jadi waktu dia mengalir di bak ini tentu kecepatannya pelan ya, kecil. Karena apa? Karena ini baknya ini mempunyai profil atau bukan profil, mempunyai cross section potongan melintang yang besar ya. Q per A, V sama dengan Q per A, A-nya besar, maka V-nya kecil gitu. Tetapi begitu ini harus melewati lubang-lubang yang kecil, maka disinilah terjadi kecepatan yang tiba-tiba melonjak ya, waktu melewati lubang kecil ini. Nah, gitu. Nah, nanti dihitung pakai rumus itu tadi ya, Q sama dengan A kali V. Biasanya ada faktor kontraksi tambah C kalikan C lagi ya. Berikutnya ini masih hidrolis, ini yang gravel bed. Gravel bed ya. Jadi ini air masuk di sini. Oke, dan lewat pipa ya. Kemudian dia akan melewati celah-celah di antara kerikil ini, kerikil atau batu ya. Dia naik airnya melalui celah-celah di antara kerikil-kerikil ini. Sampai di sini nanti luber di sini ya. Yang terakhir inlet pipe. Sering kita namakan inlet pipe mixing gitu ya. Jadi ada 3 contoh pipa ya, pipa inline pipe mixing ini. Yang paling sederhana ini. Nah, ini yang tadi saya contohkan di sekat-sekat ya. Jadi ini terjadi di dalam pipa. Jadi pipa diberi sekat-sekat atau diberi apa ini ya, mirip-mirip pengadukan tapi ditaruh begitu saja di dalam pipa. Ini masukkan ke sini. Masukkan di dalam pipa. Jadi begitu ada air yang masuk ke pipa akan melewati ini. Artinya akan terhambat oleh ini sehingga air itu akan belok-belok mencari celah di antara benda ini. Nah, waktu belok-belok itulah terjadi apa? Mixing. Yang ini juga sama, ini ada hanya beda bentuk saja ya ini. Kalau ini tadi bisa dilepas, bisa dimasukkan ya. Kalau ini sepertinya nempel ya, mati ya. Kemudian yang ini sebetulnya kalau lihat ini apa ini? Ini tidak termasuk hidrolis, tetapi masuk inline, inline pipe juga ini, karena terjadi di dalam pipa. Namun di sini karena pengadukannya digerakkan oleh motor, ini ada motornya, maka ini termasuk apa? Mekanis ya. Ini termasuk pengaduk mekanis, tetapi terjadi di dalam pipa. Inline pipe yang mekanis. Kalau yang 3 gambar yang sebelumnya ini inline pipe yang hidrolis. Ya, artinya alat ini tidak bergerak, bukan alatnya yang bergerak, tetapi airnya. Air bergerak karena melewati hambatan-hambatan ini. Yang terakhir, pneumatis. Pneuma itu artinya udara. Ya. Jadi kita memanfaatkan udara di sini ya. Pengadukan pneumatis merupakan pengadukan yang menggunakan atau memanfaatkan udara, dalam hal ini udara dalam bentuk gelembung, yang diinjeksikan ke dalam air sehingga menimbulkan gerakan pengadukan pada air. Jadi begini. Ini ada pipa yang mengalirkan udara.
dari luar ya, bisa dari kompresor, blower gitu. Nah, udara waktu lewat di pipa ini nanti dilepas di sini. Di ujung pipa. Ini diberi alat lagi yang namanya diffuser. Nah, waktu dia dilepas ini, udara ini akan keluar dari pipa dalam bentuk apa? Gelembung-gelembung udara. Nah, jadi udara ini kita masukkan di bagian dasar bak ya, atau hampir mendekati dasar. Kenapa di dasar? Karena sifat udara yang ringan, maka udara ini akan cenderung naik. Nah biasanya naiknya cepat sekali. Jadi ini waktu masuk, ya ini akan segera naik ke atas ya, naik ya ke atas ya, naik. Nah, ini dengan kecepatan yang cukup tinggi ya, karena sifat ringannya udara tadi. Nah, waktu air dilewati udara yang bergerak ke atas itu, airnya tentu bergerak juga, teraduk gitu. Ya, jadi coba Anda meniup melalui pipa ke dalam air, pasti itu airnya akan bergerak sesuai dengan gerakan gelembung yang kita hembuskan tadi. Nah, ini sudah cukup bisa mengaduk koagulan ya. Jadi kalau ini ditambahkan koagulan di sini, terus di ujung gelembung, di ujung diffuser ini, waktu diffuser mengeluarkan gelembung bersamaan dengan ini koagulan yang kita masukkan di sini, maka koagulan ini akan bisa tercampur ke dalam air. Oke, itu pembahasan kita tentang pengadukan atau metode pengadukan yang dimanfaatkan untuk pengolahan air.